Halo, apa kabar Wong Kito Galo? Selamat berjumpa kembali dalam program berita seputar iNews Sumsel. Di saat Anda siap beraktivitas di pagi hari, saya Mita Andani siap menemani Anda dengan berbagai berita dan informasi menarik hari ini, Selasa 28 Maret 2023. Jadi Pak, sajian utama hari ini antara lain, heboh kemunculan aliran sesat dipimpin Raja Adil. Jalan rusak rawan laka lantas. Dan jangan lewatkan Masjid Agung As-Salam, destinasi wisata religi di Lubuk Linggau. Pemirsa, inilah seputar iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama, pemirsa. Warga Ogan Ilir dihebohkan dengan kemunculan sebuah aliran kepercayaan tasawuf makom hakiki yang dipimpin Raja Adil. Diduga ajaran ini merupakan aliran sesat. Jadi Pak, komitmen poster ini Bapak... Belakangan ini viral isu adanya aliran sesat yang sedang berkembang di Desa Kuang Dalam, Kecamatan Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Ilir. Aliran yang dimaksud yakni tasawuf makom hakiki mutlak yang dipimpin atau dikembangkan oleh Rosidi alias Sidik yang bergelar Raja Adil. Menurut pengakuan Sidik, tasawuf yang dipimpinnya bukan merupakan aliran atau kelompok yang bertentangan dengan ajaran Islam seperti isu yang beredar, melainkan merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidik mengaku sejak tahun 1982 dirinya istiqomah melakukan sujud syukur mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal serupa juga dilakukan mendiang ayahnya yang wafat pada tahun 2010 lalu. Kemudian pada tahun 2014, Sidik mengaku mendapat petunjuk berupa tasawuf makom hakiki mutlak, lalu dirinya diberi gelar Raja Adil. Gelar Raja Adil diklaim didapat saat sedang beraktivitas seperti biasa. Sidik, pria 65 tahun ini bertekad menjalankan ibadah sesuai syariat Islam. Menurut Sidik, tidak ada perbedaan antara tasawuf makom hakiki mutlak dengan ajaran Islam. Salat 5 waktu, ibadah doa, puasa, dan sedekah. Semuanya tidak ada yang berubah dan tidak ada yang dikurangi maupun ditambah, serta tidak melanggar akidah. Layaknya dakwah pada umumnya, Sidik menyebarkan tasawuf makom hakiki mutlak kepada warga. Saat ini ada 4 pengikutnya. Namun akhir-akhir ini Sidik menyetop dakwanya melalui selebaran yang dipajang di pusat keramaian desa karena diminta berhenti oleh aparat pemerintahan. Tasawuf hakiki mutlak ini sebenarnya bukan pemberian dari Bapak ini, nama ini Pak? Bukan, dari Allah nih, bukan aku yang membuatnya Bapak. Dari Allah. Nah ini. Yang dari MUI tadi bukan Pak? Bukan. Itu yang sebutnya aliran. Aliran itu. Sebelumnya MUI Ogan Ilir menyatakan jika aliran yang dianut Sidik adalah aliran sesat. Masyarakat dihimbau untuk tidak mengikuti alirannya. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Kecelakaan yang melibatkan sebuah travel dan dump truk terjadi di Jalan Lintas Batu Raja Oku Prabu Mulih, Desa Kurup, Lubuk, Batang. Kecelakaan ini mengakibatkan 3 orang tewas di lokasi kejadian. Video amatir warga ini memperlihatkan detik-detik pasca kecelakaan terjadi di Jalan Lintas Batu Raja Oku Prabu Mulih, Desa Kurup, Lubuk, Batang Minggu kemarin. Kecelakaan ini mengakibatkan 3 orang tewas di lokasi kejadian. Kecelakaan terjadi saat minibus travel mengangkut mahasiswa dan pelajar melaju dari arah Batu Raja menuju Prabu Mulih bertabrakan dengan dump truk dari arah Prabu Mulih menuju Palembang. Diduga salah satu sopir menghindari lubang dan tidak bisa mengendalikan kendaraan sehingga terjadi tabrakan keras. Diketahui sopir minibus selamat sementara 3 penumpangnya tewas di tempat. Sedangkan penumpang lainnya selamat hanya mengalami trauma. Di Farmasi. Sudah di Farmasi. Berangkat dari mana, Bu? Berangkat dari Semidang Haji, Tebing Kampung. Tebing Kampung jam? Jam 8 nggak salah tadi. Berangkat dari sana, naik mobil ini. Naik mobil tadi. Sekarang DRS, Bu. Tempat uangnya trauma, aku. Tapi alhamdulillah tidak apa-apa. Aku cuma biru dikit sini. Duduk di bagian mana, Bu, setahu Ibu? Bagian pinggir baru masuk itu. Usai kejadian, polisi melakukan penambalan lubang yang menjadi penyebab kecelakaan. Lokasi tersebut
terdapat lubang yang cukup dalam, yang mana di salah satu kendaraan tersebut dari lubang dengan kecepatan yang cukup tinggi hingga terjadinya kecelakaan. 2 kendaraan yang terlibat kecelakaan telah dievakuasi ke kantor Satlantas Polres Oku. Polisi masih mendalami kasus laka ini dan memanggil para saksi, termasuk sopir truk dan beberapa korban selamat. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Kondisi jalan berlubang tergenang air berlokasi di Jalan Kapten Abdullah, Kelurahan Talang Putri, Pelaju, Palembang dikeluhkan warga. Banyak masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas akibat kerusakan hampir separuh badan jalan. Paruh badan Jalan Kapten Abdullah, Kelurahan Talang Putri, Pelaju, Palembang ini mengalami rusak parah, berlubang dan dipenuhi genangan air terlebih saat musim penghujan saat ini. Untuk menghindari lubang jalan yang digenangi air, sejumlah kendaraan yang melintas baik roda 2 maupun roda 4 saling mendahului sebelah poros jalan yang masih layak. Hal ini mengakibatkan kerap terjadi kecelakaan lalu lintas di sekitar jalan yang berlobang. Terlebih pada saat hujan turun, jalan berlobang tertutup genangan air sehingga pengendara masuk ke dalam lobang dan tergelincir. Ditambah saat malam hari, kondisi jalan minim penerangan lampu jalan. Menurut warga, kondisi jalan rusak ini sudah terjadi cukup lama dan belum ada perhatian dari pemerintah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kota. Padahal jalan ini merupakan akses jalan utama pendorong pergerakan perekonomian masyarakat. Sudah lama udah diperbaiki itu, banyak kecelakaan. Iya. Terakhir kali itu ada ibu-ibu sama anaknya nyampak sini ya. Kalau saat ini lumayan parah. Oleh karena itu, ya kalau bisa pemerintah ini mempertahankan evakuasi jalan ini biar supaya tidak Menyusahkan ya. menyusahkan. Warga berharap pemerintah segera mengambil tindakan dan perhatian agar segera dilakukan perbaikan sehingga tidak terjadi lagi kecelakaan lalu lintas yang menelan korban jiwa. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi, iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki minggu pertama Ramadan, harga sejumlah kebutuhan pokok masyarakat di Kabupaten Banyuasin mulai merangkak naik. Kenaikan tertinggi terjadi pada harga komoditi ayam potong dan daging sapi. Memasuki minggu pertama Ramadan, harga sejumlah kebutuhan pokok masyarakat di pasar tradisional Kabupaten Banyuasin terus mengalami kenaikan. Di pasar tradisional Talang Kelapa Banyuasin, sejumlah kebutuhan pokok masyarakat terus mengalami kenaikan. Kenaikan tertinggi terjadi pada komoditi ayam potong. Dari semula Rp27.000 per kilogram, kini menjadi Rp30.000 per kilogram. Kenaikan harga ayam potong ini mulai dikeluhkan warga. Mereka menyatakan kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok termasuk ayam potong sangat memberatkan ekonomi keluarga. Sekarang naik 30. Sementara itu, harga daging sapi juga mengalami kenaikan dari Rp130 per kilogram, kini dijual menjadi Rp150 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga daging sapi ini berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. 150 masih. Masih? Ya, belum naik belum. Belum lagi. Warga dan pedagang meminta pemerintah menjamin stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat saat Ramadan dan Idul Fitri agar daya beli masyarakat tetap meningkat. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Gereja Katolik Katedral Santa Maria Palembang penggunaannya diresmikan langsung Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Keberadaan gereja ini mencerminkan kerukunan umat beragama dalam membangun nilai-nilai kebersamaan dalam Pancasila. Pengguntingan pita oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru bersama Ketua DPRD Sumsel dan Duta Besar Vatikan untuk Indonesia menandai diresmikannya penggunaan Gereja Katolik Katedral Santa Maria Palembang, Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang. Usai diresmikan, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru bersama Kemenak Sumsel dan Ketua Nadlatul Ulama Sumsel meninjau bangunan Gereja Katolik Santa Maria Palembang. Pembangunan gereja ini memakan waktu sekitar 6 tahun. Sebelumnya, Keuskupan Agung Palembang umat Kristen Katolik menginduk Keuskupan Agung di Medan.
Dengan gaya arsitektur neogotik bergaya khas Eropa, katedral ini menjadi yang terindah di Sumatera. Pembangunan gereja ini juga menjadi bukti kuatnya toleransi antar umat beragama di Sumatera Selatan. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyebutkan hadirnya gereja Katolik katedral ini sebagai bentuk cerminan toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Provinsi Sumatera Selatan. Bahkan dalam menjaga ukhuwaniyah, nilai-nilai kebersamaan dalam Pancasila. Keukuahan gitu ya, kebersamaan, toleransi, itu adalah modal yang paling fundamental bagi kita untuk membangun bangsa ini. Baik ekonominya, membangun infrastrukturnya, membangun semua nilai yang ada di dalam Pancasila. Ini adalah masyarakat yang bisa memahami kebersamaan dan keberagaman. Jadi pada saat ini kita semua forum komunikasi umat beragama hadir semua di acara peresmian gereja katedral ini. Ini adalah merupakan bukti bahwa Sumatera Selatan adalah tempat yang paling nyaman. Yang sudah kita buktikan kita adanya zero konflik. Keuskupan Agung Palembang Emeritus Uskup Agung Moninyur Aloysius Sudarso menyatakan gereja Katolik Katedral Santa Maria Palembang ini membawahi umat Kristen Katolik di 3 provinsi di Sumatera, antara lain Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Provinsi Jambi. Katedral seperti tadi Uskup mengatakan, katedral adalah kata-kata bahasa Latin yang namanya artinya kursi, tahta, tempat kedudukan. Jadi tempat kedudukan uskup. Uskup, seorang uskup adalah pimpinan dari gereja Katolik di keuskupan. Itu disimpulkan dengan katedral. Keberadaan gereja Katolik Katedral Santa Maria Palembang semakin cantik dengan menampilkan ornamen hiasan songket ciri khas Sumatera Selatan pada anjungan depan masuk ke dalam gereja. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi, iNews, melaporkan. Masjid Agung As-Salam, destinasi wisata religi di Lubuk Linggau. Saksikan beritanya sesaat lagi. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Anda masih bersama kami pemirsa di seputar iNews Sumsel. Seorang pemuda di kota Palembang mengalami nasib naas. Tewas dikeroyok teman sendiri, pembunuhan ini diduga bermotif dendam. Peristiwa berdarah yang menelan satu korban jiwa ini terjadi di Jalan Majapahit, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang Minggu kemarin. Korban merupakan seorang pemuda warga setempat tewas bersimbah darah. Pihak kepolisian Polsek Seberang Ulu 1 Palembang yang mendapati laporan warga langsung mendatangi lokasi kejadian. Korban diketahui bernama Teguh, tewas dikeroyok temannya sendiri saat korban sedang berjalan kaki tak jauh dari rumahnya. Jenazah korban pertama kali ditemukan adik kandung korban yang melihat korban terkapar bersimbah darah. Korban dibacok pelaku yang diperkirakan lebih dari 2 orang. Ini terjadinya cak mana ini kronologis tadi? Jingok tak kamu? Tak jingok. Itu kejadiannya di mana, Kak? Di Majapahit 9. Pembunuhan ini diduga bermotif dendam, sementara para pelaku masih dalam pengejaran petugas.
Dari Palembang, Muhammad David, iNews, melaporkan. Pencurian kendaraan bermotor terjadi di halaman parkir kawasan perkantoran Kompleks Canton City, Sukamaju, Palembang. Tak butuh waktu lama, kedua pelaku menggasak motor korban yang tidak dilengkapi kunci pengaman tambahan. Dari rekaman CCTV terlihat kedua pelaku mengintai motor korban dari balik pagar perkantoran. Salah satu pelaku berperan sebagai pemetik turun mendekati motor korban. Pelaku merusak kontak motor korban. Sebelum kabur, pelaku meninggalkan helm milik korban dengan meletakkannya di bawah pohon. Aksi pencurian kendaraan bermotor ini terjadi di halaman parkir kantor pergudangan toko bangunan, Jalan Komplek Canton City, Kelurahan Sukamaju, Sako, Palembang. Satu unit sepeda motor Matic bernopol BG 3298 ACS milik karyawan kantor digasak pelaku hanya dalam hitungan detik. Korban mengaku kejadian sekitar pukul 9 pagi melihat pelaku membawa sepeda motor miliknya keluar dari halaman parkir kantor, bahkan sempat menyalakan klakson. Datang langsung ngambil motor aja. Yang dibonceng? Iya, yang bawa motor cuma ambil. Yang dibonceng dia nunggu motor. Bawa motor. Ketahuannya jam berapa? Jam 9 pulang. Sempat lihat kata orang dia kabur. Dia pulang langsung sempat lihat. Agar tidak terulang lagi kejadian serupa, sepeda motor yang terparkir di lokasi kejadian dipasang kunci pengaman tambahan. Kejadian ini sudah dilaporkan korban ke Polsek Sako, Palembang. Korban berharap pelaku dapat segera tertangkap dan sepeda motor miliknya dapat segera ditemukan. Dari Palembang, Firdaus, iNews, melaporkan. Pemirsa, Masjid Agung As-Salam merupakan salah satu destinasi wisata religi di kota Lubuk Linggau. Masjid ini berdiri kokoh di pusat kota. Seperti apa keindahan Masjid Agung As-Salam ini? Berikut liputannya untuk Anda. Masjid Agung As-Salam merupakan masjid terbesar di kota Lubuk Linggau, berlokasi di pusat kota, Jalan Garuda, Kelurahan Pasar Pemirik, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 2, Kota Lubuk Linggau. Masjid ini memiliki luas 10.000 meter persegi, dibangun pada tahun 1997 lalu. Pembangunan Masjid Agung As-Salam pertama kali mulai didirikan saat kepemimpinan Bupati Musirawas Haji Nanang Ali Solihin dan diselesaikan Bupati Rajab Semendawai tahun 1997. Tahun 2013, masjid ini direnovasi Bupati Lubuk Linggau Prana Putra Sohe. Masjid Agung As-Salam saat ini memiliki bangunan arsitektur yang berkonsep Timur Tengah, mempunyai dua warna khas biru langit dan kuning keemasan melambangkan arti dari kesucian umat Islam. Masa kepemimpinan Haji Nanang Ali Solihin kala itu Musirawas, Lubuk Linggau ibu kota dari Musirawas. Bupati Musirawas Pak Haji Nanang Ali Solihin cikal bakal pembangunan ini, pembangunan Masjid As-Salam Lubuk Linggau, dan diselesaikan oleh masa jabatan pada itu Bupati Musirawas Bapak Haji Rajab Semendawai tahun 97 mulai pemakaian. Bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke kota Lubuk Linggau, Anda bisa langsung menikmati keindahan Taman Kurma yang berada di area masjid. Pengunjung juga bisa melihat bangunan kubah Masjid As-Salam yang mirip sekali berbentuk seperti kubah pada Masjid Nabawi di kota Mekah, Madinah. Dari Lubuk Linggau, Aprian Syakarim, iNews, melaporkan. Demikian saja seputar iNews Sumsel hari ini. Terus saksikan program seputar iNews Sumsel setiap Senin hingga Rabu pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Saya Mita Andani, sampai jumpa.